peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW seyogianya kita ambil sebagai pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bi ihsan wa dakhalana ala qulubina bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikud rahman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ruhul haqq wa sahibul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyi akhir zaman wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ila yaumil wazan, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, atas berkat limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah memasuki tahun baru Hijriah, tepatnya tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah. Dalam bulan Muharram terdapat hari-hari yang mulia, yaitu hari Tasu'a dan Asyura, di mana kedua hari itu banyak mengandung arti dan faedah, bahkan mengandung banyak sejarah yang bermakna dan mengagumkan buat umat Islam. Manakala matahari pada tanggal 1 Muharram telah menampakkan diri di ufuk sebelah timur, berarti bertambahlah hitungan usia kita 1 tahun. Bertambahnya hitungan umur berarti bertambahnya kesempatan bagi kita untuk lebih lama merasakan udara kehidupan, yang berarti pula bertambahnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tercurahkan kepada kita sebagai makhluk hambanya yang lemah. Untuk itulah dalam kesempatan yang mulia ini, di hari dan bulan yang juga mulia ini, mari bersama-sama untuk lebih meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan larangan-larangannya, dan itulah makna takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 hal yang penting kita renungkan di awal bulan Muharram atau tahun baru Hijriah ini. Bersyukur atas nikmat Allah, muhasabah atau introspeksi diri, dan mengenang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah. Umur adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan jarang kita syukuri. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertobat, memperbaiki kesalahan yang kita perbuat, dan menambah atau meningkatkan amal soleh sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairal lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khairu wala ni'ma darul muttaqin. Shadaqallahul azim. Dan dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan untuk kita semua. Untuk orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. An-Nahl ayat 30. Kemudian yang kedua, muhasabah atau introspeksi diri. Sebuah kepastian bahwa waktu yang telah berlalu tidak mungkin akan kembali dan akan kita ketemu lagi. Sementara disadari atau tidak, kematian akan datang sewaktu-waktu, dan yang bermanfaat saat itu hanyalah amal soleh yang kita lakukan selama hidup ini. Pergantian tahun bukan sekedar pergantian kalender di rumah kita saja,
namun merupakan peringatan bagi kita akan apa yang sudah kita lakukan pada tahun yang telah berlalu dan apa yang akan kita berbuat di hari esok. Kemudian yang ketiga, mengenang hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seyogianya kita ambil sebagai pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya 1 tahun ke depan. Peristiwa hijrah 1446 tahun yang lalu ini banyak menyimpan makna dan nilai-nilai Islam yang mengagumkan buat kita semua. Di antaranya adalah ketahanan beriman dan semangat menyebarkan ruh al-Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan, sebagaimana yang tergambar dalam perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikut yang setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 13 tahun di Makkah, mereka berjuang dengan mencurahkan tenaga, mencurahkan pikiran, harta benda, dan bahkan nyawanya dikorbankan demi menjalankan misinya. Liyukhriju binar dhulumati ilan nur, maksudnya untuk mengeluarkan mereka dari peradaban jahiliyah menuju cahaya peradaban Islam yang meliputi beberapa aspek ketuhanan, aspek moral, aspek hukum, dan lain-lain. Maka dengan upaya kerasnya fakir Quraisy menyakiti dan menyiksa para sahabat, bahkan mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bekal iman yang kuat, para sahabat muhajirin berhasil melewati masa-masa sulit yang selalu mengancam jiwanya, bahkan keluarganya. Selanjutnya mereka di Madinah memulai babak kehidupan baru beserta Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau terus menyebarkan ruh Islam ke dalam setiap individu masyarakat Madinah, sampai kemudian mereka memiliki kepribadian Muslim, bahkan mereka adalah khairu ummah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang menjadi renungan kita di tahun baru hijrah ini, dan masih ada anjuran-anjuran yang harus kita lakukan di awal bulan Muharram ini, di antaranya puasa pada hari-harinya bulan Muharram. Lebih-lebih di awal bulan, karena amal kebajikan yang dilakukan dalam bulan tersebut nilai pahalanya berlipat ganda dan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Jami' Asy-Syakir diriwayatkan sebuah hadis, man shoma yauman minal muharrami falahu bikulli yaumin 30 hasanah. Barang siapa berpuasa sehari dalam bulan Muharram, maka setiap harinya dia memperoleh 30 kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa sehari dalam bulan yang dimuliakan, yaitu di bulan Muharram salah satunya, lebih utama dari puasa 30 hari selain bulan yang dimuliakan atau di luar bulan Muharram. Dan puasa sehari di bulan Ramadan itu lebih utama dari 30 hari dalam bulan yang dimuliakan termasuk bulan Muharram. Demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya, beberapa puasa yang bisa dilakukan di bulan Muharram adalah puasa Tasu'a. Puasa ini dilakukan pada tanggal 9 Muharram, dan insya Allah kita di hari Senin 3 hari lagi ketemu dengan hari Tasu'a. Tanggal ini disunahkan untuk menjalankan ibadah puasa sesuai riwayat Imam Muslim. Disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la im baqitu ila qamili la asumannat tasi'. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila aku masih ada sampai tahun depan, maka aku akan menjalankan puasa pada hari ke-9 di bulan Muharram. Puasa Muharram kedua yaitu puasa Asyura.
ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura qala yukaffirus sanatal madiyah. Rasulullah SAW ditanya tentang fadilah puasa hari Asyura, kemudian beliau bersabda, yaitu menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Dan masih banyak fadilah-fadilah dan amalan-amalan yang dilakukan di awal bulan Muharram ini. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa meningkatkan ibadah dan amal soleh. Amin ya robbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa barik fi jalalika wa kamalil izzati ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imami thayyibat wal haram sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك عن عبده صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa i'tisami bihablillahi jami'a wa bi dzikri ni'mati alaina id kunna a'da'a asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila mardatillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallim salaman taman alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri nabi bin wa sanna bi malaikatil qudsi. Maqala subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sayyir sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alayna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli jami'a walatal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasradin wa tudal hudal muslimin waj'alna baldatana hadi aminatan mutmainah wa sa'iri buldanil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ftah baina wa baina qaumina bihaq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itsa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amikum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.